Saya hanya kencing menghadap seekor ular yang sedang bertelur. Dia malah meminta saya menjadi ayah bagi anak-anak ularnya. Dia bahkan bilang bisa mencari beberapa teman perempuan untuk menghangatkan tempat tidur saya. Begitu saya hendak menyetujuinya, dia langsung bilang sedang bercanda. Saya tiba-tiba sadar bahwa saya bisa mengerti apa yang dia katakan. Setelah kejadian ini, barulah saya tahu bahwa saya adalah seorang pembicara ular. Sejak saat itu, saya sering naik gunung untuk berbicara dengan ular. Tanpa sadar, saya menjalin banyak persahabatan dengan ular. Saya ini orang bodoh yang diintimidasi penduduk desa, hanya bisa menyeringai bodoh. Dibandingkan bergaul dengan manusia, saya lebih suka berkomunikasi dengan ular. Hingga kemudian kakak perempuan diculik oleh beberapa preman desa ke ladang jagung. Orang-orang di desa bilang kakak perempuan sudah mati. Namun kami tetap tidak menemukan jasadnya. Kakek nenek pergi mencari keadilan tetapi malah dianiaya dengan kejam. Saya berteriak aih kepada para penduduk desa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Orang bodoh ini bahkan tidak bisa bicara lagi. Ya, tinggal lama dengan ular hampir membuat saya lupa bagaimana cara bicara manusia. Sebenarnya saya berbicara dalam bahasa ular pasti membuat kalian mati dengan buruk. Saya menopang kakek nenek untuk berbaring dan beristirahat. Kemudian berbalik ke dapur untuk diam-diam menghapus air mata. Asih mengenang wajah kakak. Saya tergesa-gesa memasak bubur dan rebusan. Kakak, bisakah kamu kembali dan mengajarkanku lagi? Uap yang mengepul membuat air mataku mengalir deras lagi. Nenek menopang tubuhnya untuk datang membantu. Semuanya salah karena kami tidak mampu melindungi kakakmu. Juga tidak bisa memberikan keadilan untuknya sekarang. Tidak tahu dia mati atau masih hidup. Kakek yang sedih menghela nafas dan terbatuk darah. Wanita tua dan anak-anak berkata, untuk apa ini? Hanya salahkan nasib kita yang sial dan sengsara. Saya berhenti sejenak, tidak menjawab, mengangkat 2 mangkuk bubur dan membawanya. Kakek nenek minum selagi panas. Saya merawat kalian seperti kakak. Nenek sibuk menatapku dan terkejut. Aku sudah dewasa dan menjadi lebih pintar. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya aku tidak bodoh, hanya bicara tidak lancar. Disia-siakan orang lain tapi aku tidak suka mempermasalahkan. Tapi aku tetap membedakan benar dan salah, baik atau buruk. Baik buruk itu jelas. Membunuh orang harus dibayar mati. Saat gelap tiba, tiba-tiba terdengar suara desis yang familiar di halaman belakang. Saya tidak naik gunung seharian teman-teman ular. Pasti mereka khawatir saya terjadi sesuatu. Saya membuka pintu dan melihat di bawah sinar bulan seekor kecil. Ular hitam cepat berenang menyelinap ke semak-semak. Ini yang saya ajarkan kepada mereka. Melihat manusia, harus segera bersembunyi untuk memastikan keamanan. Saya meniup peluit dan membalas diam-diam. Aku baik-baik saja. Akan naik gunung malam ini. Ular hitam kecil mengerti kata-kataku. Keluar dari semak dan kembali ke gunung belakang. Saat kakek nenek tertidur, saya diam-diam menyelinap keluar rumah. Saya berkeliaran tanpa tujuan di desa yang sepi. Aku harus dulu mencari siapa yang menyakiti kakak. Kakek nenek takut aku terluka. Tidak memberitahuku sama sekali. Orang-orang di desa menganggap aku bodoh. Hanya menyiksa aku. Sama sekali tidak menganggapku manusia. Hanya bisa pergi mencari kepala desa. Sudah diputuskan. Lalu saya buru-buru berlari ke rumah kepala desa mengetuk pintu. Kepala desa dengan lentera membuka pintu. Terdiam sebentar. Mengapa datang tengah malam begini?